Halo geng, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya, tidak kekurangan suatu apapun, dilancarkan rezekinya dan juga dimudahkan semua urusannya. Bagi yang sakit, semoga cepat sembuh ya geng ya. Ditunggu subrek dan juga komennya, komen apapun nggak masalah ya geng ya, yang penting ninggalin komen. Alur film kali ini berjudul As If It True. Pokoknya kayak gitu lah geng ya. Di awal film ini ada seorang wanita yang sedang mengeluh di media sosialnya geng ya, tentang bosnya yang mengatakan kalau pegawai itu sama dengan keluarga, tetapi keluarganya saja tidak direspon ya, sehingga dia membuat channel YouTube dan berhasil mendapatkan golden play button dan view-nya juga jadi banyak. Dia jadi terkenal, tapi suatu saat dia ini jenuh geng dengan kontennya yang itu-itu saja ya. Jadi dia menelpon pacarnya yang sedang sibuk ya. Setelah itu dia ketemu, ternyata si pacar ini sudah punya pacar lagi atau sudah selingkuh geng ya, dan punya gebetan baru. Dia pun bertanya kepada si pacarnya kok bisa sampai mutusin dia ya. Pacarnya pun bilang kalau dia ini tiba-tiba mencintai orang lain ya, dan sedangkan si cewek ini bertemu dengan cowok yang random di tempat itu juga ya, yang juga pakaiannya sama. Mereka pun akhirnya juga joget bareng dan kelihatan cocok ya, sampai akhirnya si cowok ini mau menciumnya, tapi si cewek ini nggak mau ya. Dia mau asalkan si cowok ini mau memukul mantan pacarnya ya, jadi dipukulnya beneran. Setelah itu mereka pun akhirnya pulang ke rumah dan melakukan apa ya ini, kepalanya ditindihi geng ya. Ya kayak gitulah pokoknya, paham kan ya. Oke. Setelah bangun, si cewek ini meninggalkan pesan kepada cowoknya ini geng, yang belum bangun juga ya, kalau makanannya ada di kulkas. Jadi si cowok ini pergi ke kamar mandi dulu dan membersihkan rambutnya yang ada di sana ya, kayak perfeksionis ya si cowok ini. Kemudian ketika si cewek ini kembali pulang, dia mulai menceritakan kisahnya masa lalu ketika dia pertama kali membuat channel YouTube ya, karena dia dipecat oleh bosnya di pabrik. Jadi dia mulai mengeluh dengan si bos dan dia videokan dengan tidak sengaja sama mantan pacarnya yang dulu ya. Jadi dia izin untuk memfoto si cowok ini untuk dipamerkan ke media sosial karena mereka itu penasaran dengan cowok barunya ya. Setelah itu mereka ini sering membuat konten bareng geng setelah kejadian itu ya, dan mereka semakin dekat kayak benar-benar pacaran ya. Jadi si cowok ini berpura-pura sebagai pacarnya di awal si cewek, sedangkan si cewek ini terus memotivasi dia dan mengumumkan kalau dia ini adalah pacar barunya si cewek ini ya di media sosial. Dia pun mendatangi rumah ibunya si cowok dan mereka ini ngobrol seperti calon mantu ya geng ya, benar-benar akrab ya, bahkan sempat membuat video bareng. Di dalam kamarnya si cowok, cewek ini melihat foto masa kecil si cowok geng, dan dia menanyakan kalau foto masa kecilnya itu seperti apa, dan si cowok juga bertanya seperti itu ya, masa kecilnya si cewek ini seperti apa. Jadi dia setelah itu menyanyikan sebuah lagu untuk si cewek ini yang membuat si cewek ini jadi tersipu-sipu ya geng ya. Setelah itu mereka ini berpelukan tapi sambil baringan ya geng ya, paham kan ya. Oke, lanjut lagi. Setelah itu mereka pun jadi semakin akrab dengan ibu si cowok, dan waktu ulang tahun si cewek ini dikasih surprise oleh si cowok, dia pun jadi terharu dan semakin sayang sama si cowok ini geng ya. Mereka juga sering membuat konten bersama lagi yang lebih mesra lagi kira-kira ya geng ya, dan diuploadnya di YouTube dan dengan cepat dia dapat 1 juta view. Itu pun membuat mereka jadi senang lagi dan mulai berpelukan lagi dengan baring-baring ya geng ya. Pokoknya kayak gitulah, setiap selesai gitu lagi. Oke, paham ya, nggak perlu dijelasin lagi, sudah pada besar kan. Nah setelah itu dia pergi ke kafe lagi untuk bertemu mantan pacarnya ini, dan dengan gandengannya dia sudah mengatakan kalau bertunangan ya si mantan pacarnya ini dan akan menikah, tapi mereka berdua ini belum. Jadi ternyata si cewek ini malah dulu juga diungkit dengan mantan pacarnya kalau dia juga pernah deket dengan cewek geng ya. Mungkin dia pernah suka sama si cewek dan dilihat oleh pacarnya sekarang. Jadi si pacar ini menanyakan siapa si cewek yang pernah berfoto dengannya, tetapi si cewek ini mengatakan kalau dia itu cuma masa lalu dan sempat jadi orang yang spesial. Mungkin dia lesbi dulunya geng ya. Dan setelah itu si cewek ini terus menyemangati untuk pada cowoknya untuk membuat atau menseriusi bakatnya ya atau minatnya yang suka bernyanyi geng ya. Jadi dia memfasilitasi si cowok, tapi si cowok ini kurang pede geng ya, jadi kurang maksimal, atau memang dia sebenarnya memang nggak punya bakat di bidang menyanyi geng ya. Jadi dikomeni jelek oleh
penontonnya ya, dan dia pun sedih sambil melihat komennya itu. Dan si cewek karena tidak tega, dia menyiapkan surprise ketika si cowok ini bangun pagi-pagi, si cewek ini sudah tidak ada, dan ketika dia datang dia malah meminta putus kepada si cowok dan membawa cewek lain untuk membereskan pakaiannya. Dan setelah dia ini sedikit bertengkar dengan si cowok, dan si cowok ini tidak mau putus hingga, tetapi si cewek ini tetap kukuh untuk mau putus. Dan ketika di akhir-akhir cerita, rupanya itu prank, geng, dan ada kamera di sana. Jadi setiap momennya itu dibuat video oleh si cewek ini, dan si cowok ini merasa agak gimana ya, geng, agak kurang nyaman sih. Jadi dia mulai mengeluh kepada si cewek karena semua kegiatan mereka itu dikontenin oleh si cewek, geng ya, seperti jadi kehidupan palsu. Padahal si cowok ini benar-benar tulus sayang dan juga punya rasa kepada si cewek ini, geng ya, bukan cuman sekedar buat konten saja. Mereka pun akhirnya bertengkar karena menganggap si cowok ini cuman numpang hidup aja, geng ya. Dan akhirnya si cowok ini pergi meninggalkan si cewek. Si cewek pun mulai merasa kesepian dan mulai merasa bersalah, geng ya. Jadi dia menelpon si cowok dan tanpa kamera dia mengadakan momen ketika seperti pasangan yang lagi nembak gitu, geng ya. Cuman ternyata si cewek ini malah meminta maaf kepada si cowok dan mengakui kalau dia ini salah karena sudah membuat konten di setiap aktivitas mereka. Jadi dia mengaku salah, geng ya, kepada si cowok dan memintanya untuk kembali. Mereka lalu ini berpelukan lagi dengan sambil rebahan, geng ya, gayanya rebahan terus pelukannya, geng. Nggak tahu nih gimana sampai pagi ya. Dan si cowok pun seperti masih kurang ikhlas ya atau kurang puas. Jadi si cewek ini ketika ulang tahunnya dia mengadakan pesta dan meminta si cowok untuk menyanyi untuk dia karena dia merupakan atau memperkenalkan orang paling spesial untuk si ceweknya. Jadi ketika si cowok ini mau bernyanyi, dia ini malah geng ya, malah mengeluh lagi. Dia ini seperti mengutarakan semua unek-unek yang ada di dalam hatinya karena kalau menganggap dia ini cuman sebagai properti konten untuk YouTube dari si cewek ini. Jadi dia merasa marah dan merasa tidak dianggap, padahal dia ini benar-benar sayang dan benar-benar cinta sama si cewek. Semua perasaan si cowok yang cuma dianggap sebagai alat untuk membuat konten ini dia curahkan di sana semuanya, yang ditumpahkannya semua di depan banyak orang. Jadi si cewek ini merasa sangat malu ya, dan juga dia sangat sedih ya, gengnya. Dia pun menyendiri dan membaca komen-komen jelek dari subscribernya di kamar mandi, dan dia tetap berusaha tegar dan menemui si cowok lalu memukul-mukulnya, gengnya, nggak marah ya, geng ya. Setelah itu mereka ini seperti mau berpisah, geng ya, tapi si cowok seperti tidak akan menolak sekarang ya, geng ya. Jadi mereka sepertinya sudah setuju. Lalu si cewek ini tiba-tiba membuat video konferensi di channel YouTube-nya kalau mengatakan kejadiannya memang tidak seperti itu sebenarnya ya. Jadi si cewek ini benar-benar suka sama si cowok, geng ya. Jadi dia sekarang mulai menjalani hidup tanpa konten lagi dan tidak semuanya dia kontenin lagi. Mereka pun akhirnya berpelukan lagi sambil rebahan, geng. Dan berakhir sudah cerita alurnya ya. Terima kasih sudah menonton. Matur suwun.